Dunia Hana runtuh seketika saat ia menyadari bahwa istana yang ia bangun dengan cinta selama 7 tahun ternyata menjadi panggung perselingkuhan suaminya dengan sahabat karibnya sendiri. Di balik senyum manis sang sahabat dan janji setia sang suami, tersimpan pengkhianatan keji yang nyaris membuat Hana kehilangan segalanya. Namun, mereka lupa bahwa seorang wanita yang hancur bisa bangkit menjadi badai yang tak terhentikan. Hana memilih untuk membuang air matanya dan menggantinya dengan strategi cerdas untuk membangun kejayaan yang akan membuat mereka berdua merangkak dalam penyesalan. Saksikan bagaimana Hana membongkar topeng kepalsuan mereka di depan semua orang dan bertransformasi dari istri yang terabaikan menjadi pengusaha sukses yang bersinar di puncak kemenangan. Kisah perjuangan Hana ini sangat menginspirasi kita semua, dan kami ingin tahu, dari kota mana sajakah teman-teman yang sedang menonton saat ini? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita semua bisa saling mengenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari merayap masuk melalui celah gorden sutra di kediaman mewah Hana dan Aris, namun kehangatannya seolah berhenti di ambang jendela. Hana berdiri terpaku di depan meja makan yang telah ia tata dengan sempurna. Di atas taplak meja putih bersih itu, tersaji nasi goreng kesukaan Aris, lengkap dengan aroma kopi yang mengepul hangat. Namun kursi di hadapannya tetap kosong. Suara langkah kaki Aris yang biasanya terdengar tegas, kini terasa terburu-buru dan asing. Saat Aris muncul, ia hanya melirik sekilas ke arah sarapan yang dibuat Hana dengan sepenuh hati, lalu sibuk merapikan dasinya tanpa menoleh sedikit pun. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada pujian atas rasa masakan, bahkan hampir tidak ada sapaan hangat yang dulu menjadi pembuka hari mereka. Hana merasakan ada tembok transparan yang semakin tebal terbangun di antara mereka. Sebuah keheningan yang menyesakan meski mereka berada dalam satu ruangan yang sama. Rumah megah ini, yang dahulu mereka bangun dengan tawa dan impian, kini terasa seperti istana yang sepi. Hana menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu utama, meninggalkan gema suara mesin mobil yang menjauh. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa hampa yang mulai menggerogoti relung hatinya. Setiap sudut ruangan yang dihiasi dekorasi mahal itu seolah menertawakan kesepiannya. Hana teringat masa-masa awal pernikahan mereka, di mana setiap detik terasa berharga dan komunikasi mengalir tanpa henti. Kini, ia merasa seperti orang asing yang menghuni museum kenangan. Perasaan tidak tenang mulai menghampiri. Sebuah intuisi feminin yang membisikkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kesibukan Aris yang luar biasa. Namun, sebagai istri yang santun, Hana mencoba menepis pikiran negatif itu, meskipun ia tahu bahwa hati kecilnya tidak bisa berbohong tentang dinginnya suasana di istana mereka. Pikiran negatif itu terus membayangi Hana hingga sore hari, tepat saat bel rumah berbunyi dan memecah keheningan yang sejak tadi menyelimuti ruang tamu. Di ambang pintu, berdirilah Maya dengan senyum lebarnya yang khas, membawa sekotak kue kecil, seolah tahu bahwa sahabatnya sedang membutuhkan teman bicara. Sebagai orang yang telah mengenal Hana sejak masa kuliah, Maya memiliki kunci akses tak kasat mata ke dalam kehidupan pribadi Hana. Ia adalah tempat curahan hati yang paling terpercaya, sekaligus saksi perjalanan cinta Hana dan Aris sejak awal. Mereka duduk di beranda belakang, menyesap teh melati sembari membicarakan hal-hal ringan, mulai dari tren mode terbaru hingga kenangan lucu di masa lalu yang sempat membuat Hana sejenak melupakan beban di pundaknya. Namun di tengah gelak tawa itu, Hana menangkap sesuatu yang terasa janggal dalam sikap sahabatnya. Maya tampak sangat antusias setiap kali nama Aris disebut dalam percakapan, bahkan ia mengetahui detail kecil mengenai jadwal rapat suaminya yang bahkan tidak diketahui oleh Hana sendiri. Ada binar di mata Maya yang terasa terlalu berlebihan saat menceritakan betapa hebatnya karir Aris saat ini. Hana mencoba mengabaikan getaran aneh tersebut, menganggapnya sebagai bentuk kekaguman seorang sahabat terhadap kesuksesan keluarga mereka. Namun, atmosfer di beranda itu perlahan berubah ketika Maya secara tidak sengaja membenarkan posisi syal di lehernya, memperlihatkan sebuah bros perak dengan inisial yang sangat elegan, sebuah benda yang tampak sangat akrab di mata Hana. Hana terdiam sejenak, menatap lekat perhiasan tersebut sembari memutar ingatan tentang katalog perhiasan yang sempat ia lihat di laci kerja Aris beberapa hari lalu. Meskipun hatinya mulai bergejolak,
Ia tetap berusaha menjaga raut wajahnya agar tetap tenang dan ramah, tidak ingin merusak suasana sore yang damai tersebut dengan tuduhan tak berdasar. Maya terus bercerita dengan semangat, tanpa menyadari bahwa kecurigaan Hana kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah kewaspadaan yang tajam. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan hangat, namun bagi Hana, pelukan itu terasa seperti dekapan yang penuh dengan rahasia tersembunyi yang siap meledak kapan saja. Rahasia tersembunyi itu terus berputar di benak Hana, bahkan setelah bayangan Maya menghilang di balik pagar rumah. Malam pun tiba, membawa atmosfer yang jauh lebih mencekam dibandingkan dinginnya embun di luar sana. Aris pulang lebih larut dari biasanya, dengan gurat kelelahan yang tampak dipaksakan dan aroma parfum yang sedikit berbeda dari wangi maskulin yang biasa ia kenakan. Hana tetap menjalankan kewajibannya, menyambut sang suami di ruang makan yang remang, mencoba menciptakan suasana hangat melalui cahaya lilin kecil di tengah meja. Namun setiap denting sendok yang beradu dengan piring porselen seolah menjadi detak jam yang menghitung mundur keruntuhan keharmonisan mereka. Aris lebih banyak menunduk menatap layar gawai miliknya. Sesekali tersenyum tipis pada benda mati itu, sementara istrinya duduk tepat di depannya bagaikan entitas yang tidak terlihat. Pertanyaan-pertanyaan yang tertahan di ujung lidah Hana terasa bagaikan duri yang menyakitkan. Ia ingin bertanya tentang bros itu, tentang jadwal rapat yang diketahui Maya, atau sekedar menanyakan mengapa komunikasi mereka menjadi sekeras batu karang. Namun, setiap kali Hana membuka suara untuk memulai obrolan ringan, Aris memotongnya dengan jawaban singkat yang dingin, seolah-olah percakapan dengan istrinya adalah beban kerja tambahan yang sangat melelahkan. Kehampaan ini bukan lagi sekedar perasaan, melainkan kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat di tengah jamuan makan malam yang hambar tersebut. Hana memperhatikan tangan Aris yang ragu-ragu saat hendak meletakkan ponselnya, sebuah gestur protektif yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun hidup bersama. Di bawah sorot lampu ruang makan, Hana menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi sosok pelindung yang ia kenal, melainkan seorang asing yang menyimpan rapat kunci kotak Pandora. Ketika Aris akhirnya beranjak ke kamar tanpa sepatah kata pamit, Hana tetap duduk mematung di meja makan, menatap sisa makanan yang mendingin. Di detik itulah, ia memutuskan bahwa dirinya tidak boleh hanya diam meratapi nasib. Ia harus menemukan kebenaran, sesakit apapun kenyataan yang nantinya akan ia temukan di balik tirai pernikahan mereka. Tirai pernikahan yang mulai retak itu membawa Hana pada sebuah keberanian yang belum pernah ia miliki sebelumnya, yakni mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik punggungnya. Keesokan paginya, saat Aris sedang membersihkan diri di kamar mandi, Hana mendekati jas kerja suaminya yang tersampir di kursi kayu jati. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena rasa bersalah sekaligus penasaran, ia merogoh kantong jas tersebut. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Di sana, ia menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Sebuah struk pembelian dari sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Tanggal yang tertera di sana adalah 2 hari yang lalu, tepat saat Aris beralasan pulang terlambat karena ada pertemuan mendadak dengan klien penting. Mata Hana membelalak ketika membaca rincian barang yang dibeli. Sebuah bros perak dengan desain eksklusif yang harganya mencapai angka jutaan rupiah. Seketika, bayangan perhiasan yang melingkar di leher Maya kemarin sore melintas dengan sangat jelas di pikirannya, memberikan konfirmasi yang menyakitkan atas segala kecurigaannya selama ini. Lutut Hana terasa lemas, namun ia segera mengembalikan struk itu ke tempat asalnya sebelum Aris keluar. Ia harus tetap terlihat tegar, seolah tidak ada badai yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Hana menyadari bahwa bukti fisik ini hanyalah awal dari sebuah teka-teki besar yang harus ia pecahkan dengan kepala dingin. Alih-alih menangis histeris, Hana justru merasakan sebuah kekuatan baru yang muncul dari rasa sakitnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang lemah, melainkan sebagai seorang wanita yang sedang berdiri di ambang perubahan besar. Perjalanan menuju kantor pagi itu terasa sangat panjang bagi Hana. Setiap lampu merah memberikan waktu baginya untuk menyusun rencana. Ia menyadari bahwa rutinitas melayani tanpa pamrih yang selama ini ia jalani harus segera berubah. Kesibukan Aris yang tampak sangat tertata kini terlihat seperti sebuah panggung sandiwara yang dirancang dengan rapi, dan Hana bertekad untuk menjadi orang yang akan membongkar seluruh skenario palsu tersebut.
Skenario palsu yang dirancang Aris mencapai puncaknya tepat pada hari yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan, yakni peringatan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Hana telah menyiapkan sebuah kejutan kecil berupa reservasi di restoran tempat mereka pertama kali bertemu, berharap momen nostalgia ini bisa mencairkan kebekuan di antara mereka. Namun, sore itu sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya, berisi permohonan maaf yang sangat datar dari Aris, yang menyatakan bahwa ia harus lembur hingga tengah malam untuk menyelesaikan audit perusahaan. Tanpa argumen, Hana hanya membalas pesan tersebut dengan ucapan penyemangat, meski di dalam hatinya ia sudah tidak lagi percaya pada deretan kata-kata tersebut. Ia memutuskan untuk keluar rumah, bukan untuk meratapi nasib di restoran mewah, melainkan untuk membuktikan firasatnya sendiri. Hana mengemudikan mobilnya dengan tenang, menyusuri jalanan kota yang mulai basah oleh rintik hujan, menuju kawasan kafe yang jauh dari area perkantoran Aris. Instingnya membawa ia ke sebuah tempat tersembunyi dengan nuansa remang-remang yang sering dikunjungi oleh pasangan yang ingin menghindari keramaian. Di sana, di balik jendela kaca yang berembun, ia melihat mobil suaminya terparkir tepat di samping mobil yang sangat ia kenali sebagai milik Maya. Hati Hana terasa seperti dihantam oleh ombak besar yang dingin, namun ia tetap menggenggam erat kemudi tanpa meneteskan air mata. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok yang duduk di sudut kafe tersebut, tertawa lepas dan saling berbagi perhatian yang sudah lama hilang dari rumah tangganya sendiri. Pemandangan itu menjadi sebuah janji pahit di bawah hujan yang kian menderas, sebuah janji bahwa Hana tidak akan pernah membiarkan dirinya hancur oleh pengkhianatan ini. Ia memutar balik kendaraannya dengan perlahan, meninggalkan lokasi tersebut tanpa membuat keributan sedikit pun. Di sepanjang jalan pulang, Hana mulai menyusun kepingan rencana yang lebih besar untuk masa depannya. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah bisa bertahan di atas tumpukan dusta, dan kini saatnya bagi dia untuk berhenti menjadi penonton dalam panggung sandiwara suaminya sendiri. Panggung sandiwara suaminya sendiri kini terasa semakin nyata, ketika Hana mulai mengamati detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Keesokan harinya, ia sengaja mengajak Maya untuk bertemu di sebuah pusat perbelanjaan, mencoba menguji sejauh mana sahabatnya itu berani melangkah dalam kepalsuan. Saat mereka berjalan beriringan, Hana menyadari perubahan drastis pada gaya hidup dan selera Maya. Wanita itu kini mengenakan aroma parfum mask yang sangat disukai Aris, dan membawa tas tangan dari jenama mewah yang pernah Aris puji saat mereka menonton televisi bersama. Setiap pilihan warna pakaian hingga aksesoris yang melekat di tubuh Maya seolah mencerminkan bayangan selera pribadi Aris. Seakan Maya sedang berusaha bertransformasi menjadi sosok ideal di mata pria yang masih berstatus suami Hana tersebut. Kecurigaan ini semakin terkonfirmasi saat mereka singgah di sebuah butik sepatu. Maya tanpa ragu memilih sepasang tumit tinggi berwarna marun gelap, warna yang selalu dianggap Aris sebagai lambang keanggunan. Hana hanya bisa tersenyum getir di balik masker ketenangannya, melihat bagaimana sahabat yang ia sayangi itu dengan bangga memamerkan barang-barang baru yang ia klaim sebagai hadiah dari seorang penggemar rahasia. Keberanian Maya dalam menunjukkan perubahan ini di depan mata Hana menunjukkan betapa besarnya rasa percaya diri mereka bahwa rahasia ini tidak akan pernah terendus. Hana merasa seolah-olah sedang melihat pantulan suaminya dalam diri wanita lain, sebuah pengkhianatan estetika yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kata-kata bohong. Di depan cermin butik yang besar, Hana menatap bayangannya sendiri dan menyadari betapa ia telah mengabaikan penampilannya demi mengurus kenyamanan orang lain selama bertahun-tahun. Sementara Maya bersinar dengan segala kemewahan hasil curian emosional, Hana merasa dirinya tampak pudar dan lelah. Namun, alih-alih merasa minder, muncul sebuah api semangat di dalam dirinya untuk bangkit. Ia berjanji pada bayangan di cermin itu bahwa suatu hari nanti ia akan bersinar lebih terang daripada siapapun, bukan karena pemberian orang lain, melainkan karena hasil kerja kerasnya sendiri. Hasil kerja kerasnya sendiri menjadi mantra yang terus ia gaungkan di dalam hati, bahkan saat ia harus kembali ke rumah yang kini terasa semakin asing. Malam itu, ketenangan Hana kembali diuji ketika Aris tertidur pulas di sofa ruang tengah akibat kelelahan, meninggalkan ponselnya tergeletak tanpa pengawasan di atas meja kopi.
Cahaya layar yang tiba-tiba menyala di tengah kegelapan ruangan menarik perhatian Hana. Sebuah notifikasi pesan masuk dari kontak yang disimpan dengan nama Maya. Dengan jemari yang sedingin es, Hana meraih gawai tersebut. Ia tidak perlu bersusah payah mencari tahu, karena pesan yang muncul di layar kunci itu sudah cukup untuk menghancurkan sisa-sisa harapannya. Sebuah untayan kata-kata manis yang memuji waktu kebersamaan mereka di kafe kemarin, lengkap dengan ungkapan rindu yang seharusnya hanya milik sepasang kekasih. Kebenaran yang dingin itu meresap hingga ke tulang, membuat napas Hana terasa sesak untuk sejenak. Ia membaca baris demi baris percakapan sebelumnya yang belum sempat dihapus, di mana Maya dan Aris merencanakan pertemuan-pertemuan rahasia di balik alasan pekerjaan yang selama ini ia percayai. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada teriakan histeris. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam di dalam dada Hana. Ia meletakkan kembali ponsel itu di posisi semula dengan sangat hati-hati, seolah-olah tidak ingin membangunkan singa yang sedang tertidur. Meski sebenarnya, dialah yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Dunia yang ia bangun dengan penuh kesabaran selama 7 tahun, kini runtuh dalam hitungan detik di bawah temaram lampu ruang tamu. Hana berjalan perlahan menuju jendela, menatap langit malam yang kelam tanpa bintang. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah menjadi istri yang terlalu patuh, hingga lupa cara melindungi dirinya sendiri. Rasa sakit yang teramat dalam itu, perlahan berubah menjadi sebuah ketetapan hati yang sangat kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang lemah dalam narasi pengkhianatan ini. Di tengah kesunyian malam itu, Hana mengambil keputusan besar. Ia akan tetap berada di rumah ini untuk sementara waktu, bukan karena masih cinta, melainkan untuk mempersiapkan diri sebelum akhirnya benar-benar melangkah pergi dengan kemenangan yang mutlak. Kemenangan yang mutlak kini menjadi tujuan utama Hana, menggantikan duka yang sempat melumpuhkan logikanya. Memasuki hari-hari berikutnya, ia bertransformasi menjadi sosok yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru menyimpan misteri bagi siapapun yang melihatnya. Di depan Aris, Hana tetap menjalankan perannya sebagai istri dengan efisiensi yang luar biasa. Ia menyiapkan pakaian kerja, menyajikan teh hangat, dan mengatur rumah dengan rapi. Namun ada satu hal yang hilang, ia berhenti memberikan hatinya. Tidak ada lagi pertanyaan tentang hari-hari Aris, tidak ada lagi keluhan tentang keterlambatan suaminya pulang, dan tidak ada lagi tatapan penuh damba yang dulu selalu ia berikan. Hana memilih untuk diam 1000 bahasa, sebuah pilihan strategis untuk menyembunyikan badai yang sedang ia persiapkan di balik senyum santunnya. Dalam diamnya, Hana mulai memetakan aset dan mengamankan posisinya. Ia menyadari bahwa emosi yang meledak hanya akan membuatnya kehilangan kendali atas situasi. Setiap kali Aris mencoba memancing percakapan atau bersikap seolah semuanya baik-baik saja, Hana hanya merespons dengan anggukan singkat atau jawaban seperlunya, membuat suaminya mulai merasa gelisah tanpa tahu apa yang salah. Keheningan Hana terasa lebih berat daripada omelan manapun, menciptakan sebuah jarak emosional yang tak terjangkau, bahkan saat mereka tidur di ranjang yang sama. Ia memisahkan antara perasaan dan kenyataan, memperlakukan Aris layaknya seorang rekan kerja yang sedang ia amati gerak-geriknya. Sambil terus memantau dinamika antara Aris dan Maya melalui petunjuk-petunjuk kecil yang terserak, Hana juga mulai menata kembali rencana pribadinya. Ia mulai memilah dokumen-dokumen penting miliknya dan mengumpulkan informasi yang ia butuhkan untuk langkah selanjutnya. Ia tidak ingin gegabah. Setiap tindakan harus terukur, agar ia tidak jatuh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ketabahan ini menjadi perisai bagi Hana, melindunginya dari rasa kecewa yang berulang. Sementara ia menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan diri dari belenggu kepalsuan ini dengan martabat yang tetap terjaga tinggi. Martabat yang tetap terjaga tinggi menjadi modal utama bagi Hana saat ia melangkahkan kaki ke sebuah gedung konvensi besar untuk mengikuti seminar kewirausahaan bagi perempuan. Ini adalah langkah konkret pertamanya untuk keluar dari zona nyaman sebagai ibu rumah tangga yang selama ini hanya bergantung pada nafkah suami. Di tengah riuh rendah suara para peserta yang antusias,
Hana merasa seperti menemukan udara segar yang sudah lama hilang dari paru-parunya. Ia duduk di barisan depan, menyerap setiap ilmu tentang manajemen bisnis dan strategi pemasaran dengan ketajaman pikiran yang belum pernah ia asah sebelumnya. Disinilah ia menyadari bahwa potensi dirinya jauh lebih luas daripada sekadar mengurus urusan domestik yang tidak pernah dihargai. Saat sesi istirahat, Hana berdiri di dekat meja kopi sambil membolak-balik catatan kecilnya, ketika seorang pria paruh baya dengan aura kepemimpinan yang tenang menghampirinya. Pria itu adalah Pak Surya, salah satu pembicara utama sekaligus pengusaha sukses yang memiliki jaringan luas di industri kuliner dan properti. Beliau memperhatikan ketekunan Hana sepanjang seminar dan memberikan apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan cerdas yang sempat Hana ajukan kepada narasumber. Percakapan mengalir dengan sangat profesional, namun hangat. Pak Surya melihat bakat terpendam dalam diri Hana, terutama dalam cara ia menganalisis peluang pasar dengan sudut pandang yang unik. Pertemuan singkat ini membuka cakrawala baru bagi Hana, mengenai pentingnya memiliki jejaring yang suportif. Pak Surya tidak hanya menawarkan wawasan bisnis, tetapi juga memberikan kartu namanya dan mengajak Hana untuk bergabung dalam komunitas wirausaha mandiri yang ia bina. Bagi Hana, ini bukan sekedar tawaran kerjasama, melainkan sebuah uluran tangan dari takdir yang menunjukkan bahwa jalan menuju kemandirian telah terbuka lebar. Pulang dari acara tersebut, Hana tidak lagi merasa terbebani oleh bayangan Aris atau Maya. Ia memiliki fokus baru yang jauh lebih bercahaya. Sebuah tujuan yang akan membantunya membangun kembali puing-puing kepercayaan dirinya menjadi sebuah fondasi kesuksesan yang tak tergoyahkan. Fondasi kesuksesan yang tak tergoyahkan mulai ia bangun dengan keberanian untuk terjun langsung ke lapangan guna melakukan riset pasar secara mandiri. Siang itu, Hana sedang mengamati sebuah lokasi strategis di pusat kota yang rencananya akan menjadi titik awal bisnis kuliner miliknya. Namun, langkahnya terhenti di depan sebuah restoran kaca yang elegan saat pandangannya menangkap dua sosok yang sangat familiar duduk di sudut ruangan. Di sana, Aris dan Maya tampak begitu menikmati suasana, saling melempar tawa di balik meja yang penuh dengan hidangan mewah. Pemandangan itu seolah menjadi pengingat tajam bahwa, sementara Hana sedang berjuang memeras keringat untuk masa depan, suaminya justru sibuk menghabiskan waktu dan materi bersama wanita yang ia anggap sahabat. Hati kecil Hana sempat berdenyut perih, memancing emosi lama untuk kembali meledak dalam bentuk air mata atau kemarahan. Namun, logika yang telah ia asah di seminar kewirausahaan segera mengambil alih kendali, mengingatkannya bahwa kehancuran perasaan hanya akan menghambat kemajuan yang sedang ia rintis. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan gejolak di dadanya sembari tetap berdiri tegap di balik pilar bangunan. Hana menyadari bahwa pemandangan menyakitkan ini adalah ujian terakhir bagi keteguhan hatinya. Sebelum ia benar-benar melepaskan diri, ia tidak ingin mengonfrontasi mereka di sana. Baginya drama di tempat umum hanya akan merendahkan kelasnya sebagai wanita terhormat. Logika Hana kini bekerja lebih cepat daripada rasa sakitnya. Ia memutuskan untuk mengambil foto momen tersebut sebagai bukti tambahan yang akan ia gunakan di saat yang tepat. Setelah itu, ia memutar arah dan melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang lebih mantap. Pertarungan antara hati yang terluka dan logika yang dingin akhirnya dimenangkan oleh ambisi untuk berdaya. Hana memahami bahwa Aris dan Maya hanyalah bagian dari masa lalu yang sedang membusuk, sementara ia adalah masa depan yang sedang mekar. Dengan semangat yang kian membara, ia kembali fokus pada catatan bisnisnya. Bertekad bahwa saat ia muncul kembali di hadapan mereka, ia bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai pesaing yang tak tertandingi dalam segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan yang sedang ia bangun kini mencapai titik balik ketika sebuah acara syukuran besar diadakan di rumah keluarga besar Aris, sebuah momentum yang Hana pilih untuk mengakhiri segala kepura-puraan. Seluruh kerabat berkumpul dalam kemeriahan, termasuk Maya yang hadir dengan dalih sebagai sahabat dekat keluarga, tanpa menyadari bahwa Hana telah memegang kendali penuh atas narasi malam itu. Saat suasana sedang hangat-hangatnya, Hana berdiri dengan tenang di tengah ruangan, meminta perhatian semua orang untuk memberikan sebuah kejutan kecil.
Namun, alih-alih menampilkan video kenangan manis di layar besar, yang muncul adalah rentetan bukti digital dan foto-foto pertemuan rahasia yang telah ia kumpulkan dengan sangat rapi selama berminggu-minggu. Topeng yang selama ini menempel erat pada wajah Aris dan Maya seketika terlepas di hadapan tatapan tidak percaya dari orang tua dan sanak saudara. Ruangan yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sunyi senyap. Hanya menyisakan suara napas Aris yang mulai memburu karena terkejut. Tidak ada caci maki atau umpatan yang keluar dari bibir Hana. Ia justru berbicara dengan nada yang sangat rendah namun berwibawa. Menjelaskan bahwa pengkhianatan bukan hanya tentang berakhirnya sebuah rasa, melainkan tentang pelanggaran amanah yang paling dalam. Maya tertunduk dengan wajah yang pucat pasi. Kehilangan seluruh rasa percaya diri yang selama ini ia pamerkan di depan Hana. Di bawah sorot lampu kristal ruang tamu, Hana menyerahkan sebuah map berwarna coklat berisi dokumen resmi kepada Aris. Menandakan bahwa perjalanan mereka sebagai pasangan telah sampai pada titik terakhir. Ia tidak butuh pembelaan atau permintaan maaf yang terlambat. Baginya, pengungkapan ini adalah cara untuk membersihkan namanya dan memberikan kejelasan bagi semua pihak. Dengan kepala tegak dan langkah yang anggun, Hana meninggalkan kerumunan yang masih terpaku dalam keterkejutan. Malam itu, ia tidak hanya meninggalkan sebuah rumah yang penuh dusta, tetapi juga melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya. Siap menyambut fajar baru sebagai wanita yang merdeka. Wanita yang merdeka itu kini berdiri di depan sebuah pintu unit apartemen kecil yang jauh dari kemewahan istana yang pernah ia tempati. Kunci logam di tangannya terasa dingin. Namun bagi Hana, itulah simbol kebebasan yang sesungguhnya. Ketika ia melangkah masuk, hanya ada beberapa koper dan udara kosong yang menyambutnya. Namun ia tidak merasa kesepian, ia merasa utuh. Malam pertamanya di tempat baru diisi dengan menyusun strategi bisnis di atas meja plastik sederhana, menggantikan meja jati mahal yang dulu menjadi saksi buaya pengabaian suaminya. Hana menyadari bahwa mulai detik ini, setiap suap nasi yang ia makan dan setiap atap yang melindunginya adalah murni hasil keputusan dan kemampuannya sendiri. Perjuangan awal ini tentu tidak semudah yang ia bayangkan dalam teori-teori seminar. Dana yang terbatas memaksa Hana untuk melakukan segala sesuatunya sendirian, mulai dari berbelanja bahan baku di pasar tradisional saat subuh, hingga memasak pesanan catering pertamanya di dapur sempit yang penuh dengan uap panas. Keringat yang menetes di dahi ia usap dengan bangga, karena setiap tetesnya adalah bukti bahwa ia tidak lagi bergantung pada belas kasihan pria yang telah mengkhianatinya. Meskipun otot-ototnya terasa kaku dan matanya mulai lelah karena kurang tidur, semangat di dalam jiwanya justru semakin berkobar setiap kali ia melihat logo bisnisnya yang ia buat sendiri terpampang di atas kotak-kotak makanan. Hana juga mulai belajar untuk mengelola penolakan dan kritik dari calon pelanggan dengan kepala dingin. Ia tidak lagi membiarkan komentar negatif menjatuhkan mentalnya seperti yang dilakukan Aris dahulu. Setiap tantangan ia anggap sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa seorang istri yang pernah diremehkan bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Ia mulai menjangkau kembali relasi-relasi yang ditawarkan oleh Pak Surya, membangun kepercayaan dari nol dengan integritas yang tinggi. Hana percaya bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil di lantai apartemen yang dingin ini adalah tangga menuju puncak kesuksesan yang kelak akan membuat semua orang tercengang. Tangga menuju puncak kesuksesan ternyata memiliki anak tangga yang licin dan terjal, memberikan ujian pertama bagi daya tahan mental Hana. Memasuki bulan kedua, bisnis cateringnya mulai menghadapi kendala operasional yang tak terduga. Salah satu pemasok bahan baku utamanya tiba-tiba membatalkan kontrak secara sepihak, sementara pesanan untuk acara perkantoran sedang berada di puncaknya. Di saat yang bersamaan, beberapa teman dari lingkaran sosial lamanya mulai menyebarkan keraguan, berbisik di belakang punggungnya bahwa Hana hanya sedang emosional dan bisnis ini hanyalah pelarian sementara yang akan segera gulung tikar. Mereka meragukan kemampuan seorang wanita yang terbiasa hidup nyaman untuk bertahan di kerasnya dunia industri tanpa sokongan dana dari suaminya. Hana tidak membiarkan bisikan-bisikan sumbang itu meruntuhkan fokusnya. Alih-alih merasa terpuruk, ia justru memanfaatkan momen ini untuk membuktikan ketangguhannya dalam menyelesaikan masalah secara taktis.
Ia menghabiskan waktu berjam-jam di pasar induk, menjalin kemitraan baru dengan para petani lokal yang justru memberikan harga lebih bersahabat, dengan kualitas yang jauh lebih segar. Setiap penolakan dari calon klien tidak ia tanggapi dengan kesedihan, melainkan dengan evaluasi mendalam terhadap menu dan layanan yang ia tawarkan. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan untuk menghentikannya, melainkan untuk menyaring seberapa besar kesungguhan yang ia miliki dalam mengejar impian barunya. Keraguan dari masa lalunya justru menjadi motivasi tambahan bagi Hana untuk bekerja 2 kali lebih keras. Ia mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan nilai-nilai kejujuran dan kesehatan dalam setiap masakannya. Sebuah strategi yang perlahan mulai menarik perhatian pasar yang lebih luas. Hana belajar bahwa reputasi tidak dibangun di atas kata-kata manis, melainkan di atas konsistensi dan integritas di tengah badai. Meskipun tubuhnya seringkali terasa sangat letih saat menyentuh bantal di malam hari, ada kepuasan batin yang luar biasa saat ia melihat buku catatannya mulai dipenuhi dengan jadwal pesanan yang terus bertambah, menandakan bahwa kemandiriannya bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang sedang bertumbuh kuat. Realitas yang sedang bertumbuh kuat itu akhirnya teruji secara emosional ketika suatu sore, sebuah mobil yang sangat Hana kenali berhenti tepat di depan kedai mungilnya. Aris keluar dari kendaraan tersebut dengan penampilan yang tidak lagi serapi dahulu. Wajahnya tampak kusam dan pancaran matanya menyiratkan kekosongan yang mendalam. Ia melangkah ragu masuk ke dalam ruangan yang harum oleh aroma rempah, tempat di mana Hana sedang sibuk mengatur jadwal pengiriman besar untuk klien barunya. Kehadiran Aris di sana terasa seperti kabut masa lalu yang mencoba menyelinap masuk ke dalam masa depan Hana yang sudah mulai cerah, membawa kembali aroma luka yang sebenarnya telah hampir sembuh total. Tanpa ada lagi rasa takut atau rendah diri, Hana mempersilahkan pria itu duduk dengan sikap profesional yang sangat bercarak. Aris mulai mengutarakan rangkaian kata maaf yang terdengar hambar, menceritakan betapa kacau hidupnya sejak Hana pergi, dan bagaimana hubungannya dengan Maya hancur karena ketidakpercayaan yang mereka tanam sendiri. Ia mencoba membujuk Hana untuk kembali, menjanjikan kehidupan yang lebih mewah, dan memohon agar mereka bisa memperbaiki apa yang telah patah. Namun di hadapan tawaran itu, Hana hanya memberikan senyum tipis yang penuh dengan ketegasan. Ia menyadari bahwa permintaan maaf Aris bukan muncul dari penyesalan yang tulus, melainkan dari rasa butuh akan kenyamanan yang dulu selalu ia sediakan tanpa pamrih. Konfrontasi ini menjadi titik penutup yang paling memuaskan bagi Hana. Dengan nada bicara yang tenang namun berwibawa, ia menjelaskan bahwa dirinya yang sekarang bukan lagi kepingan yang bisa dipasang kembali ke masa lalu yang rusak. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaannya kini bersumber dari kemandiriannya, bukan dari status sebagai istri seorang pengusaha sukses. Hana mempersilahkan Aris pergi dengan cara yang sangat santun, menutup pintu masa lalunya tanpa ada dendam yang tersisa di hati. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk melangkah maju. Namun, memberikan kesempatan kedua bagi pengkhianatan adalah bentuk ketidakadilan bagi dirinya yang telah berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan. Bentuk ketidakadilan bagi dirinya sendiri itulah yang menjadi pagar pembatas yang sangat kokoh, sehingga Hana tidak lagi menoleh ke belakang saat mobil Aris perlahan menjauh dari pandangannya. Fokusnya kini sepenuhnya tercurah pada pesanan besar dari sebuah perusahaan multinasional yang direkomendasikan oleh Pak Surya. Kontrak ini bukan sekedar urusan niaga, melainkan sebuah pengakuan atas standar kualitas dan kejujuran yang Hana tanamkan dalam setiap butir nasi yang ia sajikan. Usahanya yang bermula dari dapur apartemen sempit, kini bertransformasi menjadi sebuah tim kecil yang solid, terdiri dari wanita-wanita yang juga pernah mengalami kegagalan dan ingin membangun kembali martabat mereka melalui kemandirian ekonomi. Kesuksesan yang mulai bersemi ini membawa Hana pada panggung yang lebih luas. Berita tentang kebangkitannya dari keterpurukan rumah tangga menjadi perbincangan hangat, namun bukan karena dramanya, melainkan karena etos kerjanya yang luar biasa. Ia sering diundang untuk berbagi cerita dalam berbagai forum komunitas, di mana ia menekankan bahwa luka akibat pengkhianatan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan langkah.
Setiap kali ia berbicara di depan audiens, Hana memancarkan aura ketenangan yang menginspirasi banyak wanita untuk berani mengambil kendali atas hidup mereka sendiri. Ia bukan lagi sekadar penyedia jasa boga, melainkan sosok ikon yang membuktikan bahwa kehormatan seorang perempuan tidak terletak pada siapa suaminya, melainkan pada bagaimana ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Hana mulai merambah dunia digital dengan membagikan konten yang mengedukasi tentang manajemen keuangan rumah tangga dan pentingnya memiliki keahlian khusus bagi setiap individu. Respons yang ia terima sangat luar biasa, memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada sekadar keuntungan finansial. Di setiap sudut kantor barunya yang kini lebih luas dan bercahaya, Hana melihat buah dari kesabarannya selama ini. Benih sukses yang ia tanam dengan air mata kini telah tumbuh menjadi pohon yang rindang, memberikan perlindungan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya yang mendambakan harapan baru di tengah badai kehidupan yang tak terduga. Harapan baru di tengah badai kehidupan itu kini terpancar nyata melalui perubahan fisik yang bukan sekadar polesan luar, melainkan manifestasi dari ketenangan jiwa yang telah ia temukan. Hana memutuskan untuk meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukannya untuk menata ulang penampilannya sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Ia memilih gaya yang lebih minimalis namun sangat elegan, dengan potongan rambut yang lebih segar dan pakaian dengan warna-warna bumi yang melambangkan stabilitas serta kedewasaan. Transformasi ini bukan dilakukan untuk menarik perhatian pria manapun, apalagi untuk membuat mantan suaminya menyesal, melainkan sebagai pernyataan bahwa ia telah sepenuhnya lahir kembali sebagai versi dirinya yang paling otentik dan berdaya. Ketika ia bercermin di studio barunya, Hana tidak lagi melihat sisa-sisa kesedihan atau keraguan yang dulu sering menghiasi wajahnya. Sorot matanya kini tajam dan penuh keyakinan, mencerminkan kecerdasan seorang pemimpin yang telah melewati berbagai ujian berat. Penampilan barunya yang lebih profesional ini juga memberikan dampak positif pada relasi bisnisnya. Orang-orang melihatnya sebagai sosok yang sangat kompeten dan memiliki kendali penuh atas hidupnya. Hana menyadari bahwa cara ia membawa diri adalah bentuk komunikasi visual yang menunjukkan bahwa ia sangat menghargai proses pertumbuhan yang telah ia lalui dengan penuh keringat dan air mata. Cahaya baru yang ia pancarkan ini menarik banyak perhatian positif, termasuk dari media gaya hidup yang ingin mengangkat kisah suksesnya sebagai pengusaha wanita yang inspiratif. Namun, Hana tetap rendah hati dan tidak membiarkan popularitas mengubah jati dirinya yang sederhana. Ia tetap menjadi sosok yang hangat bagi karyawannya dan teliti dalam setiap detail pekerjaannya. Baginya, kecantikan yang sesungguhnya adalah ketika seorang wanita mampu mengubah lukanya menjadi kekuatan dan kesedihannya menjadi cahaya yang mampu menerangi jalan bagi orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Cahaya yang mampu menerangi jalan bagi orang lain itu akhirnya membawa Hana berdiri di bawah sorot lampu panggung megah dalam acara penganugerahan Entrepreneur of the Year. Mengenakan gaun satin berwarna krem yang sangat anggun, ia melangkah maju untuk menerima trofi penghargaan yang menjadi bukti nyata atas segala dedikasinya selama ini. Saat ia menggenggam piala tersebut, pandangannya tanpa sengaja menangkap sosok Aris dan Maya yang duduk di barisan belakang sebagai tamu undangan biasa. Penampilan mereka jauh dari kesan glamor yang dulu selalu mereka banggakan. Aris tampak kuyu dengan jas yang terlihat longgar, sementara Maya hanya bisa menatap panggung dengan raut wajah penuh penyesalan yang tak lagi bisa disembunyikan. Namun, di tengah momen puncak kemenangan ini, tidak ada sedikit pun rasa ingin membalas dendam dalam benak Hana. Ia justru memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh tentang pentingnya integritas dan keberanian untuk memulai kembali dari titik nol. Dengan suara yang stabil dan penuh wibawa, ia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh wanita yang sedang berjuang menemukan jati diri mereka di balik bayang-bayang orang lain. Dari atas podium, Hana menunjukkan bahwa kesuksesan yang paling manis bukanlah saat kita melihat orang yang menyakiti kita terjatuh, melainkan saat kita menyadari bahwa keberadaan mereka sudah tidak lagi memiliki kuasa atas kebahagiaan kita. Pertemuan singkat setelah acara berakhir menunjukkan kedewasaan Hana yang sesungguhnya. Ketika Aris mencoba mendekat untuk sekadar memberikan ucapan selamat dengan nada bicara yang bergetar, Hana menyambutnya dengan anggukan sopan dan senyum yang sangat tulus tanpa beban. Ia tidak lagi melihat Aris sebagai sumber rasa sakitnya, melainkan sebagai bagian dari masa lalu yang telah membantunya menjadi sosok hebat seperti sekarang. Hana berjalan meninggalkan ruangan tersebut dengan kepala tegak, bukan karena ia merasa lebih tinggi dari orang lain,
melainkan karena ia akhirnya telah mencapai kedamaian batin yang sempurna di atas puncak pencapaiannya sendiri. Kedamaian batin yang sempurna itu tidak membuat Hana berhenti untuk terus menebar manfaat. Justru ia merasa inilah saatnya untuk mengembalikan semua kebaikan yang telah ia terima kepada masyarakat. Dengan sisa modal yang ia kumpulkan dan bantuan relasi dari Pak Surya, Hana mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan yang ia beri nama Cahaya Mandiri. Gedung yayasan tersebut dirancang dengan konsep terbuka dan penuh tanaman hijau, menciptakan suasana yang menenangkan bagi siapapun yang datang mencari harapan. Fokus utamanya adalah memberikan pelatihan keterampilan gratis bagi wanita yang kehilangan arah hidup, baik karena kegagalan rumah tangga maupun kesulitan ekonomi, agar mereka memiliki senjata untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri. Di dalam aula yayasan tersebut, Hana sering terlihat duduk lesehan bersama para peserta, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa ada jarak atau kesan menggurui. Ia tidak hanya mengajarkan cara memasak atau mengelola bisnis, tetapi juga berbagi filosofi tentang pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Baginya, kemandirian ekonomi hanyalah pintu masuk, namun kemandirian mental adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Ia melihat dirinya dalam wajah-wajah penuh keraguan yang datang kepadanya, dan dengan sabar ia menuntun mereka hingga cahaya di mata mereka kembali berpijar. Yayasan ini menjadi tempat transformasi, di mana air mata kesedihan diubah menjadi keringat perjuangan yang membanggakan. Program-program yang Hana susun mulai mendapatkan perhatian luas dari berbagai lembaga internasional yang ingin ikut berkontribusi. Namun, Hana tetap menjaga agar niat awalnya tidak bergeser. Ia ingin setiap wanita yang keluar dari yayasannya memiliki harga diri yang tak ternilai harganya. Melalui Cahaya Mandiri, Hana menyadari bahwa tujuan hidupnya jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pengusaha sukses. Ia telah menemukan kebahagiaan baru dalam setiap senyuman wanita yang berhasil mendapatkan gaji pertama mereka. Sebuah kepuasan yang jauh melampaui segala kemewahan materi yang pernah ia miliki di masa lalu. Kepuasan yang jauh melampaui segala kemewahan materi itu membawa Hana pada sebuah sore yang tenang di balkon kantornya saat ia akhirnya memiliki waktu untuk merenung di bawah siraman cahaya jingga matahari terbenam. Sembari memandangi hiruk-pikuk kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya, ia menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya, sepahit apapun itu, memiliki peran yang krusial dalam membentuk dirinya hari ini. Pengkhianatan yang dilakukan Aris, yang dahulu ia anggap sebagai kiamat bagi dunianya, kini ia lihat sebagai sebuah pintu darurat yang dipaksa terbuka oleh takdir. Tanpa rasa sakit yang luar biasa itu, mungkin Hana masih akan tetap menjadi wanita yang pasif, bersembunyi di balik kenyamanan yang semu, dan tidak akan pernah mengenali potensi luar biasa yang selama ini terpendam di dalam jiwanya. Badai yang menerjang rumah tangganya 7 tahun lalu ternyata bukanlah untuk menghancurkannya, melainkan untuk membersihkan jalan dari segala keraguan dan ketergantungan yang tidak sehat. Hana mulai memahami bahwa pelangi yang ia nikmati saat ini tidak akan pernah muncul tanpa adanya mendung dan hujan lebat yang mendahuluinya. Ia tidak lagi merasa perlu mengasihani dirinya atas masa lalu. Sebaliknya, ia merasa bersyukur karena telah diberikan kekuatan untuk melewati lorong gelap tersebut. Setiap luka yang pernah ada, kini telah tertutup dengan rapi, meninggalkan bekas yang menjadi pengingat tentang seberapa tangguh dirinya dalam menghadapi gelombang kehidupan. Perenungan ini membuat Hana merasa benar-benar bebas dari sisa-sisa kemarahan yang mungkin masih terselip di sudut hatinya. Ia menyadari bahwa jati diri yang sesungguhnya bukan ditemukan saat segala sesuatunya berjalan lancar, melainkan saat kita dipaksa untuk berdiri kembali setelah dijatuhkan. Dengan hati yang lapang, ia menutup buku catatannya, merasa siap untuk menyambut hari esok dengan senyuman yang lebih tulus. Baginya, kehidupan adalah rangkaian pelajaran yang tidak pernah usai, dan ia telah berhasil lulus dari ujian yang paling sulit dengan nilai yang sangat membanggakan. Nilai yang sangat membanggakan itu kini ia bawa ke sebuah panggung besar di hadapan ribuan pasang mata yang menantikan kata-kata penutup dalam sebuah konferensi inspirasi nasional. Hana berdiri dengan sangat tenang, namun pancaran kekuatannya memenuhi seluruh ruangan, menciptakan keheningan yang penuh hormat. Ia memulai pidatonya bukan dengan menceritakan kesuksesannya,
melainkan dengan mengenang momen saat ia berdiri di meja makan yang sepi dan kursi yang kosong bertahun-tahun silam. Ia berbicara tentang bagaimana rasa hampa dan pengkhianatan bisa menjadi katalisator paling hebat bagi seseorang untuk menemukan cahaya di dalam dirinya yang paling gelap. Pesan moral yang ia sampaikan bergema sangat dalam, bahwa kesetiaan adalah mahkota, namun kemandirian dan harga diri adalah fondasi yang tidak boleh diserahkan kepada siapapun untuk dijaga. Hana menekankan bahwa menjadi wanita sukses bukan tentang mengalahkan orang lain atau membuktikan kesalahan masa lalu, melainkan tentang memenangkan pertempuran melawan rasa takut diri sendiri. Ia mengingatkan setiap orang bahwa saat sebuah pintu tertutup dengan keras, seringkali itu adalah tanda bahwa kita harus membangun pintu kita sendiri yang jauh lebih megah. Di akhir kalimatnya, dengan nada yang penuh haru namun tetap tegas, Hana berpesan agar jangan pernah membiarkan orang lain menulis narasi hidup kita, karena pena takdir itu ada di tangan kita masing-masing. Guru tepuk tangan membah Hana memenuhi aula saat Hana memberikan hormat terakhirnya, menandai berakhirnya sebuah babak panjang penuh perjuangan. Ia melangkah turun dari panggung, bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah memenangkan hidupnya kembali. Ceritanya ditutup dengan pemandangan Hana yang berdiri di depan gedung kantor pusatnya, menatap cakrawala yang luas dengan senyum penuh kedamaian. Ia telah membuktikan bahwa kebangkitan yang sesungguhnya adalah saat kita mampu memaafkan tanpa harus kembali, dan sukses tanpa harus menyimpan benci. Hana kini benar-benar merdeka, menjadi mercusuar bagi siapapun yang sedang mencari jalan pulang menuju diri mereka sendiri.